Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada video kali ini kita membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu menjawab dua pertanyaan request, di mana pada video sebelumnya kita sudah jawab pertanyaan pertama, yaitu terkait dengan renggangnya barisan pelaksanaan sholat jamaah di tengah pandemi virus corona saat ini. Kemudian pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana hukumnya memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol berkaitan dengan keabsahan sholat? Ini untuk pertanyaan yang kedua. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, perlu saya sampaikan bahwa berbicara fikih itu artinya kita berbicara produk ijtihad, sehingga besar kemungkinannya terjadi perbedaan pendapat, dan itu tidak ada masalah, termasuk diantaranya masalah alkohol. Dalam beberapa keputusan Bahsul Masail memang telah diputuskan bahwa alkohol itu adalah termasuk cairan yang najis, disamakan dengan khamr. Namun demikian, dalam beberapa kasus ya alkohol itu hukumnya ma'fu, yaitu ketika dijadikan campuran ya bahan-bahan parfum atau bahan cairan apapun ya, yang di situ memang pencampurannya ada tujuan lil islah atau sangat bermanfaat, atau menambah daya tarik, atau aromanya biar lebih lebih terasa, aromanya itu lebih semerbak atau seperti apa. Yang penting di situ ada kemanfaatannya. Lah, pencampuran alkohol yang semacam ini hukumnya ma'fu, sebagaimana permasalahan ini diterangkan di dalam kitab Al-Fiqh alal Madzahib Al-Arba'ah, tepatnya juz 1 Sohifah 19. Di sana dikatakan begini, wa minha al-ma'iat an-najisah, termasuk diantara najis yang ma'fu adalah cairan-cairan najis allati tudafu ilal adwiyah warrawaih al-atriyah, yang dicampurkan dengan obat-obatan atau wewangian li islahiha, untuk kebaikan, artinya ada kemanfaatan. Fa innahu yu'fa anil qadril ladzi bihil islah, maka itu dimaafkan jika memang sesuai dengan kebutuhannya. Qiyasan alal anfihah lil al-muslihah lil jubni, ini disamakan dengan pencampuran bahan wewangian yang dicampurkan dengan aroma-aroma ya, yang dicampurkan dengan juben, sehingga hukumnya adalah ma'fu. Sebetulnya ibarat ini tidak mengatakan bahwa alkohol najis. Ini ibarat ini seakan-akan artinya begini, jika memang alkohol najis itu bisa ma'fu, tidak serta-merta kemudian najis kemudian tidak bisa digunakan ya. Ada beberapa kasus yang hukumnya ma'fu, itu dalam ibarat ini. Kemudian sahabat rahimakumullah, kalau kita berbicara khamr ya, kan najisnya alkohol itu disamakan dengan khamr oleh sebab khamr itu mengandung alkohol. Akhirnya semua cairan yang mengandung alkohol itu dianggap hukumnya seperti khamr. Padahal ini pun juga artinya keputusan ini kan menyisakan beberapa kejanggalan. Masa ya seperti itu? Apakah alkohol yang ada di khamr, minuman yang terbuat dari air anggur itu, sama dengan alkohol yang bercampur pada cairan-cairan yang lain? Apakah sama? Nah, ini kan juga perlu pernyataan dari tim ahli sebetulnya. Nah, kalau kita berbicara khamr itu pun sebetulnya khilafiyah ya. Terbukti di dalam Mausu'atul Fiqhiyah juz 5 Sohifah 27. Di sana dikatakan begini, zahab najasatul khamri,
terkait dengan najisnya khamr, dhahaba jumhurul fuqaha ila annal khamra najisatun najasatan mughalladatan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang namanya khamr adalah najis mughalladzah. Maksudnya mughalladzah ini najis berat, bukan najis seperti anjing dan babi, bukan ya. Kal bauli waddam, sebagaimana kencing, darah. Kenapa kok najis? Li thubuti hurmatiha wa tasmiyatiha rijsan, dikarenakan sudah positif bahwa yang namanya khamr itu hukumnya adalah haram, dan di dalam Al-Quran disebutkan sebagai sesuatu yang menjijikkan. Kama warada fil Qur'anil Karim innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran bahwa khamr, maisir, ya, ansab dan azlam semuanya menjijikkan. Ini sehingga dari ayat ini kemudian mayoritas ulama menghukumi khamr sebagai sesuatu yang najis. Cuman ulama tidak sepakat di dalam masalah ini. Wa dhahaba ba'dul fuqaha, dan sebagian fuqaha itu berpendapat begini. Minhum Rabi'ah Syekh Malik, di antara mereka adalah Imam Rabi'ah, guru dari Imam Malik, kemudian Imam Sun'ani, Imam Syaukani, memilih bahwa yang namanya khamr itu adalah hukumnya suci. Sehingga kalau menurut ulama yang ini juga ulama besar ya, ulama-ulama besar seperti Imam Sun'ani, Imam Syaukani, ini bisa diikuti ya, mengatakan mereka memilih bahwa khamr itu hukumnya adalah suci, tamassukan bil asli ya, tamassukan bil asli, karena mereka itu memegang hukum asal, karena al aslu fil asya al at-taharah, bahwa asal dari segala sesuatu itu sebenarnya hukumnya suci. Nah, kemudian dengan ayat tadi bagaimana? Wa hamalu ar-rijsa fil ayah alal qadarah al ma'nawiyah. Jadi mengarahkan bahwa khamr di dalam ayat tadi sesuatu yang menjijikkan itu bukan barangnya, tapi menjijikkan secara maknawi ya. Kalau barangnya tidak menjijikkan sebagaimana maisir, masak dadu itu menjijikkan, itu kan menjijikkan secara maknawi. Nah, artinya begini, kalau meskipun anggap saja alkohol itu memang sama seperti khamr, itu juga masalah khilafiyah. Lah, apakah sama atau tidak? Ternyata ada juga ulama yang berpendapat tidak sama. Di antaranya adalah ulama kontemporer, yaitu Syekh Ali Jum'ah. Di dalam fatwa-fatwanya Syekh Ali Jum'ah itu diterangkan seperti ini. Fatwa Syekh Ali Jum'ah fi isti'malil kahul. Hal yumkinu, Syekh Ali Jum'ah pernah ditanya begini, hal yumkinu liman yatabi'ul madhab as-syafi'i ayyastakhdima adawati tajmil mithlul atri wal krim asail wasambu alladhi tahtawi alal kahul, yang artinya adalah mungkin tidak, boleh tidak orang yang mengikuti madhab syafi'i menggunakan alat-alat kecantikan semisal parfum, kemudian krim yang cair, sampo yang di sana itu mengandung alkohol, ini boleh hendak ini digunakan? Jawaban Syekh Ali Jum'ah begini, beliau menjawab, ya juzu sar'an isti'malul kahul fil utur, boleh secara syariat menggunakan alkohol dalam wewangian itu, wa ghairiha, dan yang lain, minal muntajat, dan produk-produk lain ya, boleh itu, tidak ada masalah. Zatil istikhdamat an-nafi'ah, yang memang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Li'annal kahul bimujarradihi laisa khomron, karena alkohol itu ya bukan khomer, alkohol itu. Ini menurut Syekh Ali Jum'ah. Fala yakunu najisan, sehingga tidak bisa kemudian alkohol itu dihukumi najis. Lah, menurut Syekh Ali Jum'ah ini bukan najis, ini benda suci. Wa hadza ma taqtadihi qawaidul madhab asy-syafi'i, ini adalah kesimpulan dari akidah qawaid di dalam madhab Imam Syafi'i. Kesimpulannya ini mengatakan bahwa alkohol adalah hukumnya suci.
wa baqiyatul madzahib ya, wa baqiyatil madzahib al-fiqhiyah, dan mazhab-mazhab yang lain juga menyimpulkan bahwa yang namanya alkohol itu bukan sesuatu yang najis. Alkohol bukan khomer, walaupun khomer itu mengandung alkohol, karena bisa jadi alkohol yang ada di dalam khomer berbeda dengan alkohol yang berada di cairan-cairan semisal benda-benda atau alat-alat kosmetik itu tadi. Nah, sahabat memori santri rahimakumullah, artinya kalau melihat fatwa ini dan keterangan-keterangan yang lain, dan saya sendiri secara pribadi ya, saya lebih cenderung mengatakan, berpendapat lebih setuju bahwa hukum daripada alkohol yang dalam pembahasan kita adalah hand sanitizer ini hukumnya adalah suci sehingga tidak najis. Cuman ya perlu diukur, karena menurut beberapa informasi yang sampai kepada saya, ternyata hand sanitizer itu juga tidak baik apabila digunakan terus-menerus, itu justru membahayakan. Kalau kita berbicara virus corona itu sudah mati dengan cairan deterjen, sabun deterjen itu sudah bisa teratasi. Artinya tanpa menggunakan alkohol ini sudah aman. Kenapa kita repot-repot menggunakan alkohol yang mungkin ini bagian dari permasalahan khilafiyah. Nah, sahabat memori santri rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Silahkan apabila ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar panjenengan semuanya. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.